Halo sahabat tani semua, balik lagi nih. Hari ini kita bakal bongkar satu rahasia kecil yang mungkin jadi alasan kenapa hasil panen kita kurang maksimal. Padahal rasanya udah pakai pupuk daun yang paling bagus. Pernah nggak sih ngerasa udah keluar duit banyak buat beli pupuk, tapi hasilnya kok gitu-gitu aja? Tenang, Anda nggak sendirian. Seringkali masalahnya itu bukan di pupuknya loh, tapi di sesuatu yang sering banget kita lupain. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia kuncinya. Biang keladinya itu kemungkinan besar bukan pupuknya, tapi justru air yang kita pakai buat melarutkan pupuk itu. Dan semuanya ini intinya ada di satu konsep, pH. Jadi pH itu apa sih? Gampangnya, pH itu singkatan dari power of hydrogen. Ini tuh skala buat mengukur seberapa asam atau seberapa basa sebuah cairan. Dan skala ini penting banget di dunia pertanian. Oke, sebagian besar dari kita pasti udah familiar banget kan sama yang namanya pH tanah. Kita tahu pentingnya jaga pH tanah biar ideal. Tapi yang mau kita bahas sekarang ini agak beda, tapi sama pentingnya, yaitu pH dari larutan pupuk semprot kita. Dan ini dia poin utamanya. Coba deh lihat bedanya. Untuk tanah, pH ideal itu di kisaran 6,5 sampai 7,0. Tapi buat larutan semprot daun, angka emasnya itu jauh lebih asam, yaitu antara 5,5 sampai 5,9. Nah, ini dia rahasia yang sering banget kelewat. Terus apa yang terjadi kalau kita cuek aja sama angka ini? Gimana kalau pH larutan kita ketinggian? Jawabannya, nutrisi di dalam pupuk mahal yang udah kita beli itu bisa-bisa malah terkunci. Jadi sia-sia, kebuang percuma. Proses terkunci ini ada nama ilmiahnya, yaitu hidrolisis. Ini tuh reaksi kimia di mana pH yang terlalu basa atau terlalu tinggi bakal menghancurkan bahan aktif di dalam pupuk dan pestisida. Akibatnya, bahan aktif itu jadi nggak berguna lagi buat tanaman. Dengan kata lain ya, uang kita melayang sia-sia. Jadi gini, waktu pH larutan kita naik di atas 6,2, unsur hara super penting seperti fosfor dan kalium itu bakal rusak kena hidrolisis. Mereka jadi nggak bisa diserap sama tanaman. Bayangin aja, kita udah kasih makanan ke tanaman, tapi tanamannya nggak bisa makan sama sekali. Tapi tenang, jangan panik dulu. Ada kok solusi yang gampang banget buat masalah ini. Ada alat sederhana yang bisa kasih kita kendali penuh biar pupuk kita nggak kebuang sia-sia. Kenalin nih, pH meter digital. Anggap aja ini teman baru terbaik kita di kebun. Harganya juga terjangkau banget loh, mulai dari di bawah 50.000 sampai 65 ribuan aja. Ini tuh investasi kecil buat hasil panen yang jauh lebih besar. Mau yang murah atau yang mahal, bukan itu yang paling penting. Yang paling utama adalah kalibrasi rutin. Tujuannya cuma satu, biar angka yang ditunjukin itu selalu akurat dan bisa kita percaya. Prosesnya gampang banget, cuma butuh 3 cairan buffer. Mulai dari yang pH-nya 6,86, celupin alatnya, tekan tombol CAL selama 5 detik, bilas. Terus ulangi lagi buat yang pH 4,0 dan 9,18. Lakuin ini sebulan sekali aja. Dijamin alat kita bakal selalu akurat. Simpel kan? Oke, sekarang kita udah tahu cara ngukurnya. Mari kita bahas pertanyaan yang paling sering banget muncul. Gimana sih aturan mainnya kalau mau mencampur macam-macam produk dalam satu semprotan? Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Aman nggak sih kalau kita campur pupuk daun sama pestisida, biar hemat waktu dan tenaga? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jawabannya adalah, seringnya sih boleh-boleh aja, tapi ada syaratnya. Pastiin setelah dicampur itu nggak ada gumpalan, nggak ada yang ngambang, dan nggak ada endapan. Tapi tes yang paling krusial adalah cek lagi pH akhirnya. Apakah masih ada di rentang emas kita, yaitu 5,5 sampai 5,9? Yuk kita lihat aturannya. Kalau mau pakai perekat, pakailah yang khusus pertanian ya. Jangan sabun cuci piring, karena itu sifatnya basah dan bakal naikin pH. Terus, jangan campur pupuk organik cair dengan fungisida. Nanti bakteri baik di pupuknya mati, kan sayang. Sama juga kasusnya dengan kalsium dan pupuk organik. Kalsium itu menaikkan pH dan bisa membunuh mikroba baiknya. Jadi, mari kita simpulkan apa aja yang udah kita pelajari hari ini. Pengetahuan ini adalah senjata kita untuk jadi petani yang lebih cerdas dan pastinya lebih untung. Kalau ada satu hal yang harus banget sahabat tani ingat dari obrolan kita ini, ya angka ini, 5,5 sampai 5,9. Ini adalah angka ajaib untuk semua larutan semprot kita, mau itu isinya pupuk ataupun pestisida. Jadi inti dari semua ini sebetulnya simpel. Dengan kita mengendalikan pH larutan semprot, kita bisa mengendalikan hasil panen kita.
kita berhenti buang-buang uang buat pupuk yang nggak efektif dan mulai ngasih nutrisi yang benar-benar bisa diserap sama tanaman. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal pupuk kimia atau pupuk organik, tapi ini soal pengetahuan. Pengetahuan adalah pupuk terbaik yang bisa kita miliki. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk mulai bertani dengan lebih cerdas, dengan mengukur dan mengendalikan pH Anda,